Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Handoko, guru matematika sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang pembangunan website sebagai sebuah inovasi digital. Inisiatif ini lahir dari keresahan yang kami rasakan di lapangan dan sekaligus sebagai upaya untuk mencari solusi nyata dan bermanfaat bagi sekolah, terutama bagi siswa kami. SMA Negeri 1 Tanjung Harapan berada di pesisir selatan Kabupaten Pasir, jauh dari kota kabupaten. Saat ini hanya ada satu cara yang mungkin untuk dipilih, yaitu dengan jalur transportasi laut. Adapun jalur darat masih belum memungkinkan untuk digunakan. Mayoritas orang tua siswa berprofesi sebagai nelayan dan berpendidikan rendah. Pendidikan anak mereka sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Untuk menuju sekolah, dari rumah biasanya saya menggunakan kendaraan roda 2 terlebih dahulu sampai pada sebuah desa untuk melanjutkan perjalanan laut selama 1,5 jam menggunakan perahu kayu yang hanya ada satu-satunya beroperasi melayani penumpang. Ada kalanya laut begitu bersahabat yang kami istilahkan laut tenang, namun ada juga saat hari-hari yang begitu menakutkan. Saat kondisi seperti ini, saya dan penumpang lain hanya bisa berserah diri seraya terus berdoa. Selain dari tantangan geografis, yang lebih mendasar menurut saya adalah berkaitan dengan komunikasi internal antar guru. Sejak beberapa tahun yang lalu, saya merasakan sulitnya saling terhubung dengan rekan guru lain dalam hal memberikan layanan penanganan siswa. Selain itu, ada hal lain yang menjadi perhatian saya, yaitu berkaitan dengan rapat dinas. Rapat dinas umumnya dilaksanakan sebulan sekali, meskipun saya rasa ini tidaklah cukup, karena banyak hal yang sebenarnya layak untuk dibahas bersama. Saya dan rekan guru di sekolah terkadang lupa menyampaikan ide atau keluhan karena memang tidak ada wadah untuk pencatatan hal tersebut. Sampai di titik ini, saya merasa yakin bahwa sekolah kami membutuhkan sistem komunikasi yang lebih baik dan mampu menjawab permasalahan yang kami alami. Hingga akhirnya gagasan untuk membangun website sekolah mulai tumbuh. Adapun tantangan yang saya hadapi, yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Di sekolah kami, guru tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informatika. Kemudian kemampuan saya yang terbatas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan website. Guru di sekolah sudah memiliki beban kerja yang tinggi. Saya memiliki kekhawatiran jika saya membuat website yang nantinya akan membebani guru-guru. Berkaitan dengan anggaran, tahun anggaran sudah berjalan, sementara untuk membangun website dibutuhkan pembelian domain dan ruang penyimpanan berbasis internet atau hosting. Jika saya tetap ingin membangun website ini, maka saya harus membiayainya dengan biaya sendiri. Adapun penolakan dari rekan guru, inovasi atau hal baru yang disampaikan tidak selalu dapat diterima dengan mudah. Sementara kebiasaan yang telah lama terbentuk, mengubah kebiasaan tersebut tentu membutuhkan waktu dan kesabaran. Aksi yang saya lakukan, yaitu saya mulai mencoba menggunakan platform gratis yaitu dengan Canva. Namun hal ini gagal karena hanya bisa digunakan pada akun tertentu saja, sementara inputan atau apa yang kita catat tidak bisa dibaca oleh akun lain. Di tengah kebingungan, akhirnya saya menemukan informasi yang sangat membantu, yaitu AI yang dapat membantu kita dalam membuat website. Saya diarahkan untuk menginstal aplikasi tertentu seperti Visual Studio Code dan Vite. Akhirnya, website pun jadi, namun masih dalam penyimpanan internal dan tidak bisa digunakan di perangkat lain. Pada titik ini, saya memilih untuk membeli domain dan hosting dengan biaya pribadi, dan saya memilih nama Semanta Insight. Gairah inovasi saya masih terus berlanjut. Selang seminggu website ini diluncurkan, saya kemudian menambah fitur baru, yaitu fitur kontrol keterlambatan siswa. Kemudian pada tanggal 8 September 2025, saya menambahkan lagi fitur kontrol beban tugas rumah siswa. Fitur ini dibuat dengan tujuan agar kesejahteraan siswa di rumah kita perhatikan. Hadirnya website ini tentu memberikan hasil yang sangat luar biasa, di mana koordinasi guru lebih mudah. Data tersimpan pada penyimpanan berbasis internet, mudah diakses. Kita mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi dan kemudahan memantau tindak lanjutnya. Kemudian administrasi lebih rapi, rapat dinas jadi lebih efektif, data keterlambatan siswa tercatat jelas. Dan yang terakhir adalah
siswa lebih diperhatikan, guru lebih bijak dalam memberikan tugas rumah, karena mempertimbangkan beban tugas siswa yang telah diberikan dari guru mata pelajaran lain. Perkenalkan, nama saya Anugerah Sempati dan saya adalah rekan dari Bapak Agung Handoko. Di sini di SMA 1 Tanjung Harapan, saya selaku guru BK ingin menyampaikan tanggapan saya terkait dengan aplikasi atau website Semanta Insight. Dan alhamdulillah selama ada Semanta Insight dan terkhusus juga adanya guru wali ya yang ada di Permen Baru tahun ini, itu sangat membantu kerja-kerja kami, terutama dalam hal penanganan siswa. Dulu sebelumnya kami berdiskusi dengan tanpa data, bahkan harus mencari jurnal-jurnal penanganan siswa yang kami tulis manual. Tetapi dengan adanya Semanta Insight, ini membantu kami karena kami tidak perlu lagi menulis, cukup kami ketik sekali tentang tempat, kejadian, dan siapa yang sedang bermasalah, dan itu terekam dalam satu website di Semanta Insight. Dan tentu ini sangat membantu kami dalam diskusi terkait siswa, terutama dalam penyelesaian masalah. Dan tentu hal ini saya bagikan juga dengan teman-teman rekan saya sesama guru BK. Dan tanggapan mereka, dan ini sangat membantu. Bahkan ada yang sudah melaporkan kepada sekolahnya. Dan ini harus jadi perhatian bahwa kita memang harus punya salah satu basis data dalam penanganan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pajarina dari kelas 10A. Saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait website yang sudah dikembangkan oleh Bapak Agung Handoko terkait kontrol tugas siswa di rumah. Jadi menurut saya, selama saya menjadi siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, tugas yang diberikan Bapak Ibu guru tidak membebani kami di rumah, karena kami masih memiliki banyak waktu untuk belajar, membantu orang tua, beraktivitas, apalagi beristirahat. Jadi menurut saya, dengan diperhatikannya tugas kami di rumah, kami bisa lebih optimal dalam mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujo Utomo SPG, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Kali ini saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada salah satu rekan guru kami, Bapak Agung Handoko, di mana beliau selama ini sudah mengupayakan dengan sangat luar biasa bagaimana memaksimalkan, memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kali ini saya sangat bangga sekali kepada beliau karena sudah menginisiasi membuat satu program dalam kapasitasnya, salah satunya sebagai wakil kurikulum, yaitu membuat program digital berbasis web yang disebut atau dinamakan sebagai Insight, ya, Semanta Insight. Nah, dalam web tersebut beliau mencoba untuk memberikan ruang kepada rekan-rekan untuk bisa membuat semacam laporan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas oleh guru dan siswa, kemudian kegiatan-kegiatan siswa termasuk daripada pelaksanaan kegiatan budaya positif, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, sehingga semua kegiatan itu dapat terekam dengan jelas. Nah, itu akhirnya bisa menjadi data bagi teman-teman guru untuk bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan refleksi, dan pada akhirnya menentukan apa program benahi yang bisa dilaksanakan. Ini sangat relevan sekali dengan kegiatan refleksi, kemudian dan benahi. Bagi saya pribadi, perjalanan membangun website Semanta Insight adalah perjalanan yang panjang dan sangat menantang. Saya memperoleh hal penting, yaitu inovasi tidak selalu lahir dari kota besar dengan fasilitas yang lengkap dan canggih. Justru dari daerah pesisir yang penuh dengan keterbatasan, dedikasi yang tinggi mampu melahirkan inovasi yang merupakan solusi. Dengan tekad yang kuat dan dedikasi yang tinggi, setiap guru mampu menjadi agen perubahan bagi pendidikan di Indonesia.